Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang manajemen pembiayaan pada lembaga PAUD. Teman-teman semua, setiap lembaga PAUD sebagai sebuah organisasi tentu memiliki berbagai tujuan yang hendak dicapai, di mana tujuan tersebut dicapai oleh mereka dengan melaksanakan berbagai program kegiatan, baik itu program kegiatan yang rutin dilaksanakan maupun program kegiatan yang dilaksanakan secara insidental. Tentunya pada saat melaksanakan program-program kegiatan tersebut, baik yang rutin maupun yang insidental, ada banyak hal yang dibutuhkan oleh setiap lembaga PAUD. Nah, bisa berupa materi, bisa berupa jasa. Yang tentu kebutuhan materi dan kebutuhan jasa itu bisa diadakan dengan didukung oleh kepemilikan anggaran pada lembaga PAUD tersebut. Nah, anggaran yang ada pada suatu lembaga PAUD tentunya tidak boleh dikelola asal-asalan. Anggaran itu harus dikelola sebaik mungkin melalui berbagai langkah yang dilakukan dalam kegiatan manajemen pembiayaan di lembaga PAUD. Apa sajakah langkah-langkah kegiatan manajemen pembiayaan di lembaga PAUD? Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan pada setiap program kerja. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, setiap program kerja memiliki kebutuhan, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan jasa, di mana kebutuhan materi dan jasa itu dipenuhi melalui ketersediaan anggaran pada lembaga PAUD tersebut. Nah, dari hasil analisis itu nanti akan diketahui kebutuhan-kebutuhan materinya apa saja yang kira-kira dibutuhkan di program A, program B, dan program C. Lalu kemudian jasa apa saja yang dibutuhkan, yang harus ada untuk melaksanakan program kegiatan A, B, C, dan yang lainnya. Berdasarkan analisis itu, kemudian kepala PAUD bisa dibantu oleh staf atau yang lainnya melakukan penyusunan RAB, rencana anggaran belanja. Nah, di RAB itu dituangkan kebutuhan materi yang dibutuhkan apa saja, kebutuhan jasa yang dibutuhkan apa saja, lalu kira-kira besarannya itu untuk setiap kebutuhan materi berapa rupiah, besaran untuk kebutuhan jasa itu berapa rupiah. Nah, lalu bisa ditotal, setelah ditotal akan diketahui untuk melaksanakan keseluruhan program kerja atau program kegiatan dalam 1 tahun misalkan dibutuhkan anggaran sekian rupiah. Setelah diketahui berapa besaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka langkah yang ketiga adalah melakukan penggalian anggaran. Anggaran digali dengan berbagai cara. Kebetulan sebagian besar lembaga PAUD itu berstatus swasta dan mengandalkan anggaran yang berasal dari masyarakat. Itulah sebab anggaran di lembaga PAUD biasanya digali melalui pembayaran SPP oleh wali murid, pemberian infak oleh wali murid, pemberian sumbangan oleh para donatur, pembayaran BP3 oleh para wali murid, dan yang lain sebagainya. Selebihnya biasanya ada anggaran yang berasal dari bantuan operasional sekolah. Setelah dana atau anggaran itu tergali, kemudian dilakukanlah kegiatan pendistribusian anggaran. Anggaran yang didistribusikan sudah barang tentu harus sesuai dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja. Jangan sampai kemudian anggaran digunakan untuk mengadakan suatu kebutuhan yang tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan satu
program kerja. Jika hal itu terjadi, maka anggaran tersebut akan mubadir. Nah, yang kelima adalah proses pencatatan anggaran. Dalam proses pencatatan anggaran ini dicatat uang masuk dari hasil penggalian anggaran serta uang keluar ketika dilakukan pendistribusian anggaran. Di dalam pencatatan tersebut harus jelas ada berapa pemasukan, ada berapa pengeluaran, terus ada sisa berapa, ada saldo berapa, terus itu dilakukan pada tanggal berapa dan sebagainya, harus detail di situ. Karena nanti yang keenam, hasil pencatatan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan penggunaan anggaran. Jadi harus ada laporan dalam penggunaan anggaran. Laporan kepada siapa? Bisa laporan kepada wali murid melalui komite sekolah. Bisa laporan kepada pihak yayasan, bisa laporan kepada pihak dinas pendidikan, dan yang lain sebagainya yang merupakan lembaga-lembaga otoritas yang menaungi lembaga PAUD tersebut. Teman-teman, itulah 6 kegiatan dalam manajemen pembiayaan di satu lembaga PAUD. Yang pertama, analisis kebutuhan program. Yang kedua, penyusunan RAB. Yang ketiga, penggalian anggaran. Yang keempat, pendistribusian anggaran. Yang kelima, pencatatan, penggalian dan pendistribusian anggaran. Lalu yang keenam adalah pelaporan penggunaan anggaran. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih jelas dan detail terkait dengan materi manajemen pembiayaan di lembaga PAUD bisa teman-teman baca di buku saya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen PAUD. Akhirul qauli wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.